Main ke rumah Bunda Ami, tidak lupa membawa bakwan. Terimalah salam kami, walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saderengipun kula saking tim KTI UNS badhe ngaturaken matur nuwun kagem panitia lomba lan dewan juri amargi sampun maringaken kesempatan luar biasa niki dadosipun kula lan rencang kula saged dhateng mriki ing presentasi virtual KTI Udipina. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami datang dari Kampus Genteng Pancasila Universitas 11 Maret Surakarta. Saya Ataya Satya, saya Erin Septiana Nurafida dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah kita berjudul Petani Ubi Kayu dengan potensi yang tersembunyi berkaitan dengan implikasinya dalam pencemaran udara di Indonesia. Manusia sebagai makhluk berakal akan selalu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai aktivitas. Pada zaman sekarang, semakin banyak aktivitas manusia yang beragam. Tidak hanya beraktivitas di rumah saja, tetapi juga di luar rumah. Tidak jarang, manusia melakukan perpindahan untuk menunjang aktivitasnya. Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia dapat dengan mudah melakukan aktivitas tanpa berjalan kaki, namun dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat karena adanya kendaraan. Salah satunya adalah kendaraan bermotor. Banyak kendaraan bermotor, semakin banyak pula polusi yang dihasilkan. Manusia dan lingkungan sama-sama dapat menjalin simbiosis mutualisme dan simbiosis parasitisme. Kedua unsur tersebut akan saling menguntungkan ketika keduanya juga memiliki porsi yang sama dalam alam. Lingkungan akan merasa dirugikan apabila manusia beraktivitas dengan seenaknya sendiri tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Semakin banyak penduduk manusia, maka artinya semakin banyak pula polusi yang dihasilkan. Sebenarnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, terdapat solusi yang benar-benar dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Tentunya dengan melihat potensi Indonesia, yaitu negara agraris. Tentunya akan sangat tepat ketika Indonesia dengan negara agraris tersebut dapat mengenalkan tanaman yang implikasinya dapat menunjang untuk mengatasi permasalahan polusi tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Bahan bakar ini biasanya disebut dengan biofuel. Biofuel ini banyak jenisnya. Salah satunya adalah bioetanol. Bioetanol adalah salah satu bahan bakar dari alkohol yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti jagung, ubi kayu, hingga limbah sayuran. Adanya bioetanol yang berasal dari tumbuhan ini akan membantu memberikan peluang kepada petani untuk dapat memaksimalkan potensi lahan pertaniannya dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk masa depan. Salah satunya adalah ubi kayu. Ubi kayu merupakan bahan pokok terbesar ketiga di Indonesia selain padi dan jagung. Ubi kayu dijual di pasaran masih dengan harga yang relatif rendah. Pendapatan petani ubi kayu masih tergolong rendah. Artinya, melihat tingkat ekonomi petani Indonesia, maka mayoritas penduduk Indonesia juga memiliki pendapatan yang rendah. Hal ini tentu saja membuat para generasi muda untuk memunculkan idenya agar dapat mengatasi permasalahan tersebut. Ubi kayu menyimpan satu manfaat besar untuk masa depan di balik murahnya budidaya ubi kayu. Ubi kayu dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan etanol atau fuel grade etanol yang diharapkan mampu menjadi titik balik ekonomi petani ubi kayu dan dapat mengurangi tingginya polusi akibat kendaraan bermotor. Dalam penulisan karya ilmiah ini, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana caranya agar Indonesia dapat menurunkan tingkat polusi akibat kendaraan bermotor, sekaligus agar dapat meningkatkan pendapatan mayoritas penduduk Indonesia yang masih rendah, khususnya petani ubi kayu. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mendeteksi solusi pemecahan dari kedua masalah, yaitu meningkatnya polusi akibat kendaraan bermotor dan rendahnya pendapatan mayoritas penduduk Indonesia, khususnya
khususnya petani ubi kayu, serta memberikan sinyal peringatan atau warning alarm ke dinas terkait mengenai betapa dekatnya pemecah masalah tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai sarana informatif bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia mengenai kondisi konkret masalah polusi dan sekitar lingkungan. Pembaca dan penduduk Indonesia diharapkan mampu mengenal secara lebih dalam tentang ubi kayu sebagai bahan bakar masa depan. Dengan penulisan karya ilmiah ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi seluruh pengambil kebijakan, khususnya lembaga yang menangani masalah lingkungan, untuk dapat menyosialisasikan dan menyebarluaskan gagasan yang ditawarkan guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan pastinya menguntungkan bagi penduduk yang menetap. Metode penulisan. Pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan metode dokumenter. Data dan informasi yang diperoleh ditunjang dari referensi kepustakaan dan juga didukung berbagai teori yang didapatkan dari berbagai sumber pustaka, antara lain buku, media elektronik, e-book, dan jurnal ilmiah. Hasil dan pembahasan. Lonjakan pertambahan sepeda motor mencapai 30% dalam 10 tahun terakhir dan sekitar 70%-nya terdistribusi di daerah perkotaan. Transportasi adalah penyumbang pencemaran pada udara dengan rasio paling tinggi dengan angka mencapai 85% menurut Ismiati et al. 2014. Dan menurut BPLH DKI Jakarta tahun 2013, kendaraan bermotor menyumbang sebanyak 71% polutan oksida nitrogen NO2, 15% polutan oksida sulfur SOx, dan 70% polutan partikulat atau PM10. Pencemaran udara yang terjadi itu disebabkan karena manusia yang berperilaku tidak acuh pada lingkungannya. Transportasi yang seharusnya memudahkan kehidupan manusia sehingga terdapat banyak hal yang dimudahkan justru membawa banyak pengaruh berbahaya bagi lingkungan juga kesehatan. Ubi kayu merupakan bahan pokok terbesar ketiga di Indonesia selain padi dan jagung. Pendapatan petani ubi kayu relatif rendah dan sangat fluktuatif. Dari data tabel 1, diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh petani ubi kayu per petani mencapai Rp13.412.440 dalam sekali masa tanam produksi dan sebesar Rp17.591.957 per hektar. Usaha tani ubi kayu memiliki nilai RC sebesar 2,79 yang menunjukkan bahwa usaha tani tersebut layak untuk dikembangkan. Produksi ubi kayu di Indonesia sangatlah banyak, sehingga Indonesia menempati peringkat keempat di dunia menurut Tribun News pada tanggal 25 Juli 2020. Melihat besarnya produksi ubi kayu di Indonesia, seharusnya ubi kayu dimanfaatkan lebih sekedar untuk bahan konsumsi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan, yang tentunya ramah lingkungan. Keberadaan etanol sebagai FGE atau full grade etanol yang berbahan dasar ubi kayu dapat memberi keuntungan pada petani ubi kayu. Hal ini karena jika ubi kayu diolah menjadi etanol terlebih dahulu akan meningkatkan harga beli ubi kayu sehingga pendapatan petani ubi kayu juga akan meningkat. Emisi karbon monoksida FGE lebih rendah 19-25% dibandingkan dengan BBM. Hal ini karena FGE adalah oksigenat, senyawa yang mengandung oksigen. Kandungan oksigennya membuat pembakaran BBM sempurna sehingga meminimalisasi gas buang kendaraan beracun. Tanaman dari ladang petani seperti jagung, tebu, ubi kayu,
100% dapat diubah menjadi bahan bakar bioetanol yang tentunya sangat bermanfaat untuk masa depan di Indonesia. Karena bioetanol dapat save our earth for the future. Berikut adalah tinjauan pustaka yang tim kami gunakan dalam menyusun karya tulis ilmiah ini. Yang pertama adalah jurnal sebanyak 7 buah. Salah satu di antaranya adalah berjudul Analisis Usaha Tani Ubi Kayu di Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar. Jenis yang kedua adalah media elektronik sebanyak 3 buah. Salah satu di antaranya adalah Sensus Pertanian tahun 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Jenis yang ketiga adalah e-book sebanyak 2 buah. Salah satu di antaranya adalah mengenai pendapatan rumah tangga petani yang diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi Pertanian di Bogor. Terakhir adalah penutup dari tim kami, yaitu berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah bahwa masyarakat Indonesia perlu beradaptasi dengan kondisi saat ini, di mana banyak lahan pertanian dengan berbagai potensinya, termasuk ubi kayu. Yang kedua, full grade etanol membuat pembakaran BBM sempurna, sehingga meminimalisasi gas buang dan mengurangi tingkat polusi udara. Yang ketiga, pengembangan etanol sebagai full grade etanol berbahan dasar ubi kayu dapat berperan sebagai titik balik ekonomi petani ubi kayu. Berikut adalah saran yang dapat disampaikan penulis kepada pembaca, yaitu pemerintah sebagai tonggak utama penggerak kebijakan negara seharusnya memiliki kemampuan serta kemauan lebih banyak untuk dapat melihat tiap potensi dan permasalahan yang ada, sehingga ketimpangan akan dapat terselesaikan secara lebih cepat. Yang kedua, membangun satu lagi pabrik bahan bakar etanol biofuel akan sangat berdampak positif bagi perekonomian petani dan kelangsungan bumi kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Ataya Sabira dan saya Erin Septiana Nurafidah undur diri dalam presentasi virtual karya tulis ilmiah Ubiquanon 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.